Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiwi Gita dengan NIM L0112310007 dari kelas A Ekologi Populasi. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan terkait isolasi DNA. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu apa itu isolasi DNA? Jadi, isolasi DNA adalah proses penting untuk memisahkan DNA dari komponen seluler lainnya dengan mempersepsikannya untuk analisis genetik dan studi molekuler. Jadi, DNA yang telah diisolasi dapat digunakan untuk berbagai analisis selanjutnya seperti PCR, sequencing, identifikasi genetik, dan lain-lain. Selanjutnya yang perlu diketahui yaitu pentingnya isolasi DNA. Jadi, isolasi DNA itu penting untuk analisis genetik, studi molekuler, dan deteksi penyakit. Adapun prinsip dan tahapan umum dalam isolasi DNA yang pertama yaitu ada lisis sel, yang dimana memecahkan sel seperti membran sel dan nukleus agar DNA dilepaskan ke dalam larutan. Biasanya itu menggunakan buffer lisis dengan deterjen misalnya SDS, EDTA, dan bahan kimia lain. Selanjutnya ada pemurnian yang dimana memisahkan DNA dari komponen seluler lain seperti protein, lipid, RNA, dan polisakarida menggunakan deteksi kimia, enzim, atau campuran organik bahan kimia lain. Kemudian ada presipitasi yang dimana mengendapkan DNA sehingga dapat dipisahkan dari larutan, sering memakai alkohol seperti etanol atau isopropanol dan garam. Setelah dipisahkan, DNA dilarutkan kembali ke dalam buffer dan bahan kimia lainnya. Dan yang terakhir ada elusi yang dimana mengukur konsentrasi dan kemurnian DNA serta menyimpannya dengan buffer atau pada suhu beku sesuai kebutuhan downstream. Adapun prosedur isolasi DNA seperti di jaringan ikan. Yang pertama ada persiapan sampel, yang dimana mengambil jaringan ikan misalnya otot, fin, atau jaringan lain, kemudian memotong atau menghancurkannya agar siap proses lisis. Selanjutnya dilakukan lisis sel, yang dimana menambahkan buffer lisis untuk menghancurkan sel dan membran sehingga DNA dilepaskan. Selanjutnya ada pemisahan dan purifikasi, yang dimana memisahkan sel atau komponen sel yang tidak larut dari larutan berisi DNA bisa dengan sentrifugasi. Kemudian ada presipitasi DNA, yang dimana menambahkan alkohol untuk mengendapkan DNA. Selanjutnya ada pelarutan ulang atau elusi, yang dimana melarutkan DNA dalam buffer misalnya TE agar siap digunakan. Selanjutnya ada pengukuran konsentrasi dan kemurnian, namun ini itu opsional, yang dimana bisa digunakan bisa menggunakan spektrofotometer atau metode lain untuk mengecek kualitas DNA. Selanjutnya yang terakhir yaitu penyimpanan, yang dimana simpan isolat DNA pada suhu rendah atau sesuai kebutuhan downstream. Adapun metode isolasi DNA yang pertama ada CTAB, yang dimana efektif untuk sampel tumbuhan dan mengatasi polisakarida. Selanjutnya ada kimia atau enzim seperti SDS, fenol, kloroform untuk jaringan hewan dan sampel biologis lainnya. Pentingnya isolasi DNA. Isolasi DNA merupakan langkah awal yang sangat penting dalam biologi molekuler karena menjadi dasar bagi berbagai analisis lanjutan seperti analisis genetik, identifikasi spesies, cloning, sequencing, hingga PCR. Pada penelitian yang berfokus pada deteksi virus atau patogen, kualitas DNA yang dihasilkan dari proses isolasi sangat menentukan tingkat sensitivitas dan akurasi hasil analisis, sehingga tahap ini harus dilakukan dengan teknik yang tepat dan bersih. Selain itu, dalam studi genetika tumbuhan maupun hewan, isolasi DNA berperan besar dalam mengungkap keragaman genetik, hubungan kekerabatan, upaya konservasi sumber daya genetik, serta mendukung proses pemulihan untuk menghasilkan sifat unggul. Oleh karena itu, isolasi DNA tidak hanya berfungsi sebagai prosedur teknis, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam riset biologi, kesehatan, dan bioteknologi. Dan terakhir ada kesimpulan. Jadi, isolasi DNA adalah teknik dasar yang esensial dalam biologi molekuler. Meskipun tahapannya sederhana, ketelitian sangat dibutuhkan untuk mendapatkan DNA berkualitas tinggi yang siap berbagai aplikasi ilmiah.
Jadi mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan terkait materi isolasi DNA. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.